Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah seberapa besar berartinya kamu untuknya ya. Seberapa berartinya kamu ya. Ini readingan general ya. Jadi energi banyak orang. Kamu ambil saja sesuai dengan energimu. Kalaupun ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Oke, nanti kita lihat juga untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya di akhir readingan ya. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf agak sedikit berisik, rumah lagi ramai ya. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi di mana saat ini ya. Ada beberapa yang judulnya mungkin sama tapi energinya biasanya berbeda. Kita lihat ya koneksi dirinya saat ini untukmu. Di mana seberapa besar berartinya kamu untuk dirinya, untuk hidupnya ya. Oke, sudah ada 2 kartu yang keluar di sini. Kartu pertama yang keluar ada Ten of Pentacles, ada The Hangman. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya pelin-pelan ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya kamu nih sudah yang terbaik. Saya ini sudah memberikan yang terbaik juga untuk kamu, tapi kok kamu kayak macam merasa bahwa saya ini kurang pantas, saya ini tidak cocok ya. Ada beberapa yang sudah pacaran lama tetapi mungkin karena faktor perbedaan agama, usia, budaya bangsa, keuangan, kasta, dan lain-lain ya, terutama juga restu dari orang tua, sehingga mau tidak mau harus mengambil keputusan untuk berpisah. Padahal sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu. Hubungan menggantung sampai saat ini dia masih ada untukmu, walaupun mungkin kondisinya kalian sudah berpisah. Wah. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, kamu yang masih mencintainya tulus. Dimana kamu berpikir bahwa oke, saya harus menjalankan kehidupanku seperti sedia kala lagi, tanpamu saya harus kuat. Karena mungkin ini yang terbaik dibandingkan kita cekcok ataupun mungkin tidak bisa bersatu. Ada pula yang sudah mungkin mempunyai pasangan ya, dimana ya raganya di tempat lain ya bersama pasangannya saat ini, tapi jiwanya masih merindukan akan dirimu, atau kalau seandainya kamu ya kamu masih merindukan akan dirinya walaupun kondisinya kamu sudah bersama dengan yang lain. Nah, ini ada seperti gitu. Di mana hatinya berada, di situ ada kamu. Atau kamu kalau seandainya ya, karena energinya juga saya merasakan energi paling besar di sini, ada beberapa yang mendengar ini masih mencintai orang di masa lalu, yang mana dia sungguh sangat berarti untukmu, walaupun mungkin kondisinya tidak ya kondisinya tidak memungkinkan, ataupun kalau dibilang semesta tidak berpihak kepada kalian, kepada cinta kalian. Oke, berikutnya di sini ada di Devil. Dia merasa bahwa hidup ini itu penuh dengan tekanan saat ini, dimana dia berusaha untuk melepaskanmu, melupakanmu, tetapi kok nggak bisa gitu. Seolah-olah bayangmu, canda tawamu, semua apa yang ada pada dirimu itu
terngiang-ngiang gitu, ataupun mungkin kondisinya ya dia membayangkan aja sosok dirimu di mana masih saat bersamamu, kebahagiaan-kebahagiaan itu yang dia rasakan, yang mana sekarang dia merindukan akan itu. Dia merindukan akan pelukanmu, ciumanmu, candaanmu, marah kamu ya, entah kamu marah dia, entah dia memarahimu, ya cekcok gitu. Ya itu pokoknya yang dia kenang gitu. Seolah-olah kok kemarin saya stres ya, kok sekarang baru saya rindukan kondisi itu. Dulu saya stres, malah saya pusing ya. Seolah-olah kok hidup ini kayak karma, mengandung karma gitu kan. Tetapi ternyata kamu adalah orang yang dititipkan semesta yang terbaik gitu. Yang kok saya rindukan, walaupun mungkin kondisinya kamu tuh siapa sih gitu. Ya, ganteng juga tidak, cantik juga tidak. Ya ini maksudnya ya mungkin kamu cantik, kamu ganteng gitu di matanya, tetapi kalau dilihat biasa-biasa aja. Tapi kok saya merindukan kamu, padahal masih banyak di luar sana yang lebih cantik, lebih ganteng. Bahkan mungkin pasangannya sekarang atau pasanganmu sekarang sudah jauh lebih dari dirinya, tetapi kamu tuh merasa bergairah terhadapnya, atau dia yang lebih bergairah tanpamu, seolah-olah kamu jantungnya. Karena saya lihat di sini ada energi twin flame ya, di mana tidak bisa bersama atau sudah putus tetapi masih saling merindukan. Eyes of Wands, wow. Saya merasakan di sini dia hanya bisa pasrah ya, hanya bisa melihatmu bahagia dari kejauhan dan mendoakanmu. Semoga kamu bahagia, semoga dipenuhi kelimpahan ya. Terus juga ya setidaknya kalau dibilang masih mau bersahabat dengan dirinya, ya dia sangat senang gitu karena ada pemblokiran di sini, ada marahan ataupun diam-diaman ataupun nggak jelas gitu, nggak jelas dalam artian satu kota ya, tapi sudah kayak macam dirimu itu dia merasa ya gitu, dirimu tuh sudah jauh berbeda, bukan dirimu yang dulu gitu, yang aktif, yang ceria. Sekarang itu lebih banyak menutup diri, sosial media tidak diaktifkan atau dibikin privat gitu ya, ataupun mungkin sudah tidak aktif di sosial media. Ada juga yang resign dari kantor sehingga ya akses untuk bisa mendapatkan informasi tentangmu itu susah gitu. Makanya dia hanya bisa ya mengenang aja dirimu dengan imajinasinya di mana sosok kamu yang dulu. Karena dia tahu bahwa sekarang sosok kamu tuh berbeda gitu. Kamu sudah lebih fokus pada dirimu, fokus pada kerjaanmu, dan lebih menarik diri. Tidak seperti dirimu yang dulu, yang penuh keceriaan, canda tawa, sekarang lebih tertutup. Ini menurutnya ya. Sehingga ya dia untuk mencari informasi tentangmu tuh nggak ada gitu. Karena orang-orang semua sudah nggak tahu dia lagi di mana, nggak tahu. Dia sudah keluar dari kantor, ataupun mungkin kondisinya oh dia di rumah terus, kita nggak tahu, dia jarang keluar rumah juga gitu. Sosial medianya pun nggak aktif, jadi nggak tahu, kayak seolah-olah menghilang aja gitu. Jadi dia hanya bisa berpasrah ya, dimana dia merindukanmu. Nine of Cups ya, saya merasakan di sini energinya dia lebih fokus pada kerja. Kenapa? Karena nanti kalau tidak kerja, tidak menyibukkan diri, ya dia hanya bisa memikirkanmu dan tersakiti lagi karena pikirannya. Dia merasa bahwa kamu itu sosok yang misterius, di mana dia ingin melupakan nggak bisa. Tetapi saat bersama ribut aja. Tetapi pada saat tidak bersama, kamulah yang dirindukannya. Dan dia tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada. Karena ada yang beberapa yang memang dia tidak bisa melupakan, dan dia tahu bahwa ternyata kamulah cinta yang saya cari saat ini. Tetapi dunia tidak berpihak. Tetapi semesta tidak merestui hubungan kita. Ya tadi saya bilang ada perbedaan-perbedaan itu, agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, dan lain-lain. Dan bahkan di sini ego. Ya. Tapi yang paling tinggi nih agama dengan restu orang tua ya, keuangan juga ya, artinya karena tidak ada keuangan itu makanya tidak ada restu gitu. Makanya dia mencari keuangan, ataupun kalau dibilang kerja untuk bisa menstabilkan keuangan dia. Karena saya lihat juga dia punya banyak masalah ya tentang ekonomi ya. Mungkin dia punya hutang, angsuran, dan lain-lain, sehingga dia harus kerja. Walaupun mungkin kondisinya dia rasa rindu, rasa stres ya dalam diri, ada banyak tekanan. Sebenarnya dia tahu bahwa kalau saya stres, sebenarnya pengobat stresku adalah kamu gitu. Tapi kamu tidak hadir, sehingga saya harus berusaha belajar untuk
eh ya menyelesaikan semuanya tanpamu, walaupun berat gitu. Karena penyemangatnya adalah kamu, supportnya adalah kamu. Walaupun mungkin kamu hanya duduk diam, tapi ada di sampingnya, dia sudah merasa tercas lagi energinya gitu. Tapi sekarang kondisinya kamu nggak ada, ya sudah. Penggantinya pun, maksudnya saat ini mungkin kalau dibilang, maaf bukan penggantinya, penggantimu ya, nggak bisa mencas seperti dirimu gitu. Mencas ini dalam artian ya memberikan energi yang full gitu, ya setengah aja. Itu pun kadang-kadang ya dia nggak connect gitu dengan pasangannya. Ada beberapa di sini yang putus nyambung ya. Dia ingin kembali ke kamu, ternyata kamu sudah mempunyai pasangan sehingga dia tidak mau memperkeruh masalah gitu. Ada beberapa seperti gitu, yang mana dia ingin ke kamu balikan gitu ya, tapi ternyata kamu sudah milik orang gitu, dalam tanda kutip ya, mungkin nikah ya, jadi sudah nggak bisa lagi gitu. Nah ini, ataupun mungkin dia yang sudah menikah, dia tidak mau menyakiti siapapun, sehingga dia berusaha untuk oke, biarkanlah saya yang tersakiti dari cintaku ini ketimbang orang lain. Tuh, Five of Pentacles. Saya lihat di sini banyak sekali cita-citanya ya, yang dia inginkan, ingin wujudkan gitu. Tetapi yang tadi saya bilang, casnya adalah kamu, spiritnya adalah kamu gitu, penyemangatnya adalah kamu. Tanpamu ya seolah-olah jiwanya atau raganya mandek gitu, nggak ada gairah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik. Ya dia menyelesaikan semua dengan yang dia mampu saja. Kenapa? Karena seolah-olah itu nggak mampu gitu. Saya bukan nggak mampu dalam artian tenaga, tetapi kayak macam mood ya. Nah itu, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa juga yang mungkin sekarang kondisinya sudah jauh lebih sukses ya. Dia mendapatkan pasangan yang lebih dari dirimu, mungkin lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih ini, lebih itu ya. Mungkin di mata publik melihat bahwa wah lebih baik gitu dia tanpamu gitu ya. Sekarang dia tanpamu sudah jauh lebih baik, dia sudah jadi orang kaya, sudah jadi orang hebat gitu ya. Tapi ternyata hidupnya tidak bahagia, cuman casing doang gitu, bahwa saya ini baik-baik, saya ini bahagia bersama pasangan baru saya gitu. Padahal sebenarnya tidak. Dia cuman menahan rasa egonya, rasa rindunya itu ya, dibandingkan nanti hancur semuanya gitu. Karena egonya dia, makanya dia menahan. Karena dia mau yang terbaik untuk semuanya, apalagi kalau dia sudah mempunyai anak ya. Dia mau menjadi pribadi yang baik, sosok ibu yang baik, sosok ayah yang baik. Seperti gitu. Wow, ya. Dia pusing, stres dengan hidupnya, saya lihat gitu ya. Karena memang tidak terkoneksi. Ada Seven of Pentacles juga. Dia berusaha untuk tenang dari masalah-masalah. Ini banyak masalah ya. Masalah dalam artian gini. Ada masalah dari kantor ya, dimana ya stres aja karena banyak juga orang yang tidak suka sama dia, banyak yang ingin menjatuhkannya, belum lagi pasangannya mungkin bawel ya, ataupun manja, ataupun tidak mandiri seperti kamu. Dia mau mencari sosok pengganti seperti dirimu, karakternya ya, tapi tidak dapat. Yang dimana dulu dia merasa bahwa pasangan ini jauh lebih baik dari dirimu, ternyata wow, lebih jauh nyebelin gitu. Sedikit-sedikit minta antar, ini contoh ya, sedikit-sedikit manja gitu ya. Ataupun kalau cowok ya cuek, tidak peka, kadang-kadang menyakiti dari perasaan ya, dari tindakan dan ucapan. Dikiranya kamu dulu tuh orangnya cerewet, ternyata ada yang lebih cerewet lagi. Gitu ya. Ada yang ada yang overprotective, akhirnya dia mendapatkan, dia bilang kamu tuh overprotective gitu kan, apa-apa ditanya, stres. Tapi sekarang dia mendapatkan pasangan yang cuek, dia merindukan akan overprotective kamu, yang mana dia bikin stres dia ya, di mana kamu bikin stres dia. Pada saat itu dia stres ya, tetapi saat ini dia merindukan itu, bawelanmu, celotehanmu ya, yang mana sekarang kondisinya berbeda. Jadi kalau mau dibilang seberapa berartinya kamu di hidupnya, ya kalau bicara persen ya kamu 80 saat ini ya energinya, karena bisa berubah-berubah. Tetapi saat ini dia sangat-sangat merindukan kehadiran kamu. Tetapi di sini ada yang blokir ya, makanya tadi saya bilang kamu sudah keluar dari hidupnya, lingkungannya
ataupun mungkin ya kamu banyak menyendiri. Saya lihat di sini ada kebangkitan spiritual di mana kamu ingin sendiri, dan ya ada beberapa yang menjadi konten kreator ataupun jualan online ataupun apapun ya, di mana ya di rumah aja bisa berpenghasilan, sehingga ya kamu lebih menikmati hidupmu tanpa ada tekanan dari pihak luar, terutama dalam pekerjaan, dan bulian dari orang yang suka kepo tentang hidupmu. Wow, jadi seperti gitu ya. 80% saat ini dia merindukanmu, di mana dia hanya bisa membayangkan dirimu, tatapanmu, tatapan mata, sorot mata yang tajam, ya, senyumanmu, belayanmu, ciumanmu, itu yang dia rindukan saat ini. Dimana mungkin saat ini dia tidak mendapatkan itu dari pasangannya, ataupun dia mendapatkan tetapi dia tetap merindukanmu, seperti gitu ya. Oke, itu yang saya merasakan energinya ya. Semoga resonate untukmu, dan ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ini bisa terjadi pada dirimu dimana kamu yang merindukan akannya. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun tidak terjadi berarti energi ini bukan untukmu, atau readingan ini bukan untukmu ya. Oke, kita lanjut lagi ke koneksi ya, dari inisial dan zodiaknya. Saya ke inisialnya dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan P, E, S, R, C, D, H, C-nya double, energinya up, W, A, G, B, I, M, E, L. Saya lihat ya. J, N, dan F. Oke. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan P, E, S, R, C, D, H, C, W, A, G, B, I, M, E, L, J, N, dan F ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada Gemini, ada Virgo, Libra, maaf agak berisik ya. Ada Sagittarius, Aries, ada Leo, Cancer, Scorpio, ada juga Leo, dan ada Capricorn. Jadi untuk koneksi zodiak kamu di sini terkoneksi dengan Gemini, Virgo, Libra, Sagittarius, Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Leo, dan Capricorn. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.